Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Aji Samudra dengan NIM 1920 2015 001 CA, jurusan PPKN. Materi perkuliahan kali ini ya pada tugas ke-14 yaitu mereview tentang materi hukum adat. Pada hukum adat kita kembali untuk mengingat kembali tentang apa sih adat dan hukum adat. Nah, lalu materi yang ingin diulas pada kesempatan challenge ini ialah tentang struktur masyarakat adat, struktur masyarakat hukum adat. Jadi kita kembali untuk mengenal tentang pengertian adat dan hukum adat. Adat ialah merupakan pencerminan dari kepribadian suatu negara, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia memiliki adat kebiasaan yang berbeda-beda dan tidak sama. Nah, hukum adat yaitu sebagai perkembangan dari adat istiadat yang diikuti oleh masyarakat karena dianggap baik bagi masyarakat dan dijadikan sebagai salah satu kaidah untuk mengatur kehidupan mereka dalam berhubungan dengan masyarakat antara satu dengan yang lainnya. Menjadilah sebagian menjadi hukum adat. Untuk adat merupakan konstruksi perilaku kehidupan manusia yang berwujud kebiasaan dan dipertahankan terus-menerus oleh suatu kelompok atau perorangan, maka nanti dijadikan kebiasaan, lalu menjadi adat istiadat, lalu yang baik untuk perilaku yang lebih baik atau yang menguntungkan masyarakat akan dijadikan salah satu dasar hukum adat. Seperti itu. Adat adalah cerminan dari kepribadian suatu bangsa, dari sebuah karakteristik yang memberikan corak yang khas pada bangsa itu sendiri. Di samping itu, suatu negara yang ada hanyalah satu bangsa, namun dalam bangsa itu juga terjadi perbedaan dari segi adat masing-masing, budaya dan kekayaan masing-masing daerah. Oleh karena itu, ketidaksamaan inilah dapat mengatakan bahwa adat itu merupakan unsur penting untuk identitas kepada bangsa yang bersangkutan atau daerah yang bersangkutan. Seperti itu. Untuk pengertian hukum adat yaitu suatu peraturan yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, toh dihormati atau ditaati oleh rakyatnya, keyakinan peraturan tersebut sebagai hukum. Tidak semua adat merupakan hukum. Adat itu ada perbedaan antara adat istiadat biasa dengan hukum adat. Hanya adat yang bersanksi mempunyai sifat hukum yang merupakan hukum adat. Berdasarkan Van Vollenhoven, sanksinya itu berupa reaksi dari masyarakat hukum yang bersangkutan ini dalam pelaksanaan sesudah barang yang dilakukan oleh penguasa masyarakat hukum tersebut. Tehar berpendapat bahwa untuk melihat
apa suatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka kita wajib melihat sikap penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan terhadap si pelanggar peraturan yang bersangkutan terhadap peraturan adat tersebut. Kalau penguasa terhadap si pelanggar menjatuhkan putusan hukuman, maka adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat. Untuk dari hukum adat dari Supomo, hukum adat adalah hukum non statutair yang sebagian besar hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat adalah hukum yang hidup dan menjelmakan perasaan hukum nyata dari masyarakat. Oleh karena itu ialah bersifat dinamis, tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Materi pemilihan salah satu yang telah berlangsung di mata kuliah yaitu tentang materi struktur masyarakat hukum adat. Struktur masyarakat menentukan sistem struktur hukum yang berlaku di masyarakat itu. Supomo menulis, penyelidikan hukum adat yang hingga sekarang telah berlangsung kira-kira 50 tahun membenarkan pertanyaan Van Vollenhoven dalam orasinya tanggal 2 Oktober 1901 bahwa untuk mengetahui hukum maka perlu diselidiki untuk waktu dan di daerah manapun juga sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum di mana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu sendiri. Nah, untuk strukturnya, struktur masyarakat hukum adat itu menjadi 4. Satu, itu struktur masyarakat matrilineal, yaitu masyarakat berstruktur secara matrilineal, orang yang menarik garis hukum dalam menghubungkan diri dengan orang lain melalui garis perempuan. Akibatnya, dari cara menarik garis hukum tersebut, bidang hukum, kekerabatan dan waris serta kewajiban hanyalah terkait di antara orang-orang yang berhubungan dengan darah melalui garis perempuan. Anak-anak yang lahir dalam suatu perkawinan dimasukkan ke dalam suku orang tua perempuan. Masyarakat terstruktur secara matrilineal memilih bentuk perkawinannya, yaitu perkawinan semendo. Ciri perkawinan semendo adalah endogami dan matrilokal. Endogami berarti bahwa menurut hukum adat, perkawinan yang ideal dalam sistem kawin semendo adalah apabila jodoh diambil dari kalangan sukunya sendiri. Matrilokal mengandung arti bahwa menurut hukum adat kawin semendo, tempat tinggal dalam perkawinan adalah tempat tinggal sang istri. Contohnya itu masyarakat kawin semendo, masyarakat Minangkabau. Yang kedua, struktur masyarakat patrilineal. Struktur masyarakat patrilineal, orang menarik garis hukum dalam menghubungkan diri dengan orang lain melalui garis laki-laki. Masyarakat struktur patrilineal tersebut memilih bentuk perkawinan tersebut melalui dengan kawin jujur. Ciri-ciri kawin jujur yaitu eksogami dan patrilokal. Eksogami berarti menurut hukum adat perkawinan jujur. Perkawinan yang ideal adalah apabila jodoh diambil dari luar marga sendiri. Patrilokal berarti menurut hukum adat perkawinan jujur. Tempat tinggalnya bersama dalam perkawinan adalah tempat tinggal sang suami. Contohnya masyarakat Gayo, Alas dan Batak.
Untuk ketiga, struktur masyarakat patrilineal beralih-alih. Masyarakat tersebut menarik garis hukum dalam menghubungkan diri dengan orang lain beralih-alih antara garis perempuan dan garis laki-laki tergantung bentuk perkawinan yang dipilih oleh orang tua tersebut. Bentuk perkawinan yang dilakukan orang tuanya yaitu berdasarkan contoh di masyarakat ini ialah masyarakat Rejang, Lebong, Lampung, Pepadon. Yang keempat, struktur bilateral parental. Pada masyarakat yang terstruktur secara bilateral, orang menarik garis hukum dalam menghubungkan diri dengan orang lain baik melalui garis laki-laki maupun perempuan. Hak dan kewajiban antara seorang dengan yang lain dalam bidang hukum kekerabatan waris terjalin baik melalui garis laki-laki maupun perempuan. Pada masyarakat terstruktur secara bilateral tidak ada bentuk perkawinan yang khusus. Begitu juga dengan tempat tinggal bersama antara perkawinan tidak ada ketentuan yang tegas. Contohnya itu masyarakat Aceh, masyarakat Jawa, Sunda, Makassar, dan Bugis. Menurut hukum adat perkawinan di Aceh, pasangan suami istri yang baru kawin, tempat tinggal bersama adalah di tempat tinggalnya orang tua istri. Pasangan suami istri yang baru kawin dianggap tidak serta memiliki mandiri sebagai sebuah keluarga. Kemandirian dari pasangan suami istri yang kawin diperlukan tindakan hukum orang tua istri. Tindakan hukum tersebut dinamakan pengkleh atau pemengkleh, yang berarti pemisahan keluarga atau memencar. Ketika pengkleh dilaksanakan kepada anak yang perempuan oleh orang tuanya, diberikan harta sebagai bekal dalam pembinaan keluarga baru tersebut. Bekal tersebut dinamakan penulang. Harta penulang tersebut biasanya berupa rumah dan tanah halamannya. Menurut hukum harta penulang, maka istri akan tetap bermanfaat untuk semua anggota keluarga dalam perkawinan tersebut. Sekian, terima kasih tentang mereview kembali materi yang telah disampaikan dalam perkuliahan dan untuk memenuhi tugas ke-14 ini untuk dosen pembimbing atau dosen pengampu. Terima kasih banyak untuk perkuliahan mata kuliah hukum adat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.